Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang fase 2 ini saya akan menjelaskan mengenai teknisnya dari kode-kodenya. Nih. Jadi di sini masih menggunakan Laravel 10 dengan AI provider yaitu OpenAI. Jadi di sini saya pakai OpenAI. Gitu. Nah, untuk tingkat kesulitannya tidak cukup susah, namun yang cukup membuat rumit itu adalah penyempurnaan dari promptingnya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini masih ada batasannya, batasan masalahnya yang nanti mungkin kita bisa kembangkan jika memang diperlukan untuk pengembangan kembali. Namun di sini saya buat untuk dicoba terlebih dahulu, namun nanti ketika memang ingin dikembangkan saya berikan untuk logiknya seperti itu nggak? Nah ini karena memang ada plus minusnya juga yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, jadi untuk yang pertama di sini saya masih pakai MVC karena memang saya pakai Laravel ya, model view controller. Di sini saya juga pakai service agar nanti lebih rapi. Jadi tinggal panggil jika memang next improvement dibutuhkan dari service-service yang ada, sehingga tidak perlu untuk dibuat kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk tabel tambahan di lain sisi saya pakai Breeze untuk autentikasinya bawaan dari Laravelnya. Lalu untuk tabel tambahan yaitu ada sales page atau nanti yang menyimpan dari history dari page yang pernah dibuat gitu. Nah, lalu untuk view-nya ada beberapa di luar dari autentikasi. Karena autentikasi itu bawaan, jadi mungkin saya lompat untuk saya jelaskan gitu. Di sini ada template. Nah, di sini itu template-nya itu saya coba adjust secara statik ya. Karena ada beberapa batasan. Yang pertama, sering saya coba-coba tadi kalau nggak saya pakai statik, jadi saya minta tolong untuk OpenAI API-nya itu generate HTML full, itu kadang dia overload dari segi token itu makan banyak. Lalu yang kedua selain token juga kadang itu limit atau mungkin terlalu panjang dari respon yang diberikan dari OpenAI-nya, sehingga kita bisa akali tapi tokennya tetap banyak, malah lebih banyak karena memang nanti akan ada 2 sesi. Jadi kita coba minta mereka untuk generate setengah-setengah gitu. Nah, dari situ saya coba cari alternatifnya, yaitu dengan kita ngejust secara statik template-nya. Yang dimana nanti akan saya jelaskan. Nah, contoh di sini saya kasih contoh satu. Dia ngambil di database, tapi secara style dia itu sudah kita adjust. Oh, tampilan dari header itu seperti ini, lalu stylenya seperti ini, itu sudah kita adjust terlebih dahulu. Namun secara isi dari data-datanya itu yang kita perlu dari ChatGPT atau OpenAI API-nya gitu. Jadi kita minta tolong OpenAI untuk generate dari data-datanya seperti itu. Ini untuk halaman create-nya, just a few. Mungkin saya jelaskan dari controllernya karena proses ada di sana. Lalu untuk controller di sini ada store sales page. Ini untuk request-nya, lalu untuk controller ini sales page controller. Ada beberapa, jadi ada store untuk nyimpen data ke tabelnya agar historinya terus kesimpan. Yang terpenting itu ada di sisi export, generate section, regenerate, sama generate tadi. Oh ya, generate, regenerate nya ini. Nah, ini store-nya sekalian generate dan juga langsung menyimpan data-datanya. Nih, nanti akan saya jelaskan. Regenerate ini dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan ketika kita regenerate all tadi. Nah, lalu untuk regenerate section ini, dia mengarah ke service generate karena memang dia mengeneratkan ulang keseluruhannya yang nantinya akan disimpan kembali ke database atau kita update data-datanya. Export, kita just export sebagai HTML, kita ambil data-datanya. Regenerate section itu section-section yang ada di sini. Nah, enaknya apa? Nanti kita tinggal adjust data-data yang kesimpan. Nah, ini. Nah, subline, generate content, hasilnya kayak gimana, headline, nah gitu. Tuh, di sini juga kita simpan sebelumnya dia nginputin apa aja. Itu. Nah, kita coba lihat dari service-nya. Ini yang cukup main. Generate ini nanti akan manggil dari function OpenAI dan juga nanti akan manggil ke function build prompt. Nah, untuk promptingnya. Nah, ini.
Ketika dia manggil, baru dari promptingnya itu digunakan untuk konteks ke OpenAI-nya, sehingga nanti akan menghasilkan konten yang nanti kita parsing terlebih dahulu menjadi JSON karena bentuknya teks nanti. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan mengisi atau mungkin menginputkan update data juga dengan format seperti ini. Gitu. Build section juga sama. Nah, build section prompt juga sama. Perbedaannya di build promptnya. Ini untuk prompt yang cukup panjang karena memang di sini saya batasi, kamu hanya perlu untuk membuat respon seperti ini. Nah, gitu. Ini respond only with this action JSON. Nah, tidak perlu apapun. Kamu harus seperti ini hasilnya. Karena memang nanti kita perlu mapping juga. Seperti itu. Jadi cukup simpel di banding sebelumnya AI content generator, memang perlu loncat-loncat gitu. Ini untuk yang opsi B. Nah, yang opsi C saya juga sudah janji untuk saya jelaskan ya. Yang opsi C itu adalah konten untuk pembuat video ya. Nah, di sini saya jelaskan. Saya punya produk yang sudah berjalan yaitu Pixera.id. Ini adalah produk saya yang sudah guide user 1000 user, sudah jalan 2 bulan. Fungsinya sama seperti yang dijelaskan oleh dari sisi PDF-nya. Saya jelaskan dari teknisnya, flow-nya. Di sini saya pakai API yang disediakan oleh Key. Dia adalah API, yang pertama dia murah, lalu yang kedua dia adalah menyediakan semua API untuk generate video, gambar, dan yang lain. Nah, dia banyak. Selain itu, kita cuman pakai API-nya saja. Nah ini, dia dari text to video bisa, image to video bisa. Jadi saya konsum dari API Key ini. Yang pertama dia cukup murah cost-nya, sehingga tidak butuh banyak biaya. Gitu. Jadi kita buatin prompt, kita hit ke sini, sudah sekedar itu saja. Nah, tapi untuk Key ini seperti Veo, contohnya itu kan Veo, seperti Veo itu kan dia maksimal 8 second kalau nggak salah. Gimana cara ngakalinnya? Cara ngakalinnya di sini saya coba buatin toolsnya. Ini adalah salah satu toolnya. Ini adalah salah satu tools atau template. Ini nanti karena memang kan kita ngasihnya prompt ya ke Key. Nah, jadi di sini saya static code. Nah, di sini saya contohkan. Sebentar. Nah, di sini saya contohkan. Jadi saya cuma perlu untuk membuatkan promptingnya. Ini adalah dari kita pakai model apa, kita pakai GPT image 1.5 image to image, nah seperti itu dan seterusnya. Jadi dari tool ini aslinya semuanya sama, perbedaannya kita cuman ngubah per promptnya. Prompt face swap tinggal kita sesuaikan, tolong buatkan transisi dari wajah ini ke sini. Nah, sehingga nanti di sini perlu untuk upload gambar. Nah, seperti itu. Lalu untuk contohnya tadi ya, contohnya ini properti video properti. Sini saya ada hasil generate ya. Belum ada. Nah, saya coba di sini. Di sini ini tool untuk deteksi highlight pedal. Sebentar. Ini adalah contoh dari properti. Di sini kan 32 detik karena memang video itu maksimal 8. Jadi saya merge pakai VVMPEG FFmpeg. Jadi dari 8 itu kita coba rancang skenarionya seperti yang ada dijelaskan di PDF. Setelah itu kita merge pakai FMPEG. Nah, gitu. Nah, cara untuk generate dari skenarionya itu yang pertama itu kita lempar ke GPT buatin
dia script. Scene pertama seperti apa, scene kedua seperti apa, scene ketiga seperti apa. Setelah itu langsung kita lemparkan ke QA-nya. Otomatis QA-nya akan membuatkan secara 4. Kalau memang ada 4 scene kita looping secara 4, selesai gitu. Jadi memang sesimpel itu. Jika memang nanti perlu untuk diintegrasikan, nanti bisa. Karena memang kebetulan untuk sekarang saya nggak bisa integrasi opsi pertama, karena memang untuk QA ini sekarang udah production, sehingga takutnya merusak cost yang ada. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.